Justru Protestan tidak mengerti Alkitab, Bu. Makanya pertanyaan saya, di mana Tuhan Yesus berkata, mengaku dosa langsung kepada saya, di mana? Karena tadi ketika di Mazmur tidak ada. Itu ada yang jawab Di Wahyu netizen. tidak Kami ada. Ini kok menilai menafsir Ibu ribut. paling ngawur. Mungkin ujung-ujungnya akan ke sana, Bapak. 1 Yohanes 1:9 ada tuh. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tunggu. 1 ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oh iya ini. Ya, benar. Itu siapa? Kita Tanya Katolik mengaku itu langsung siapa? pada Allah dan Allah sendiri yang mengampuni. Ya coba tanya Katolik itu siapa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah huruf besar, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Silakan ditanya, Bu. Iya, itu di situ siapa? 1 Yohanes 1 pasal 9. Coba umat Katolik katakan iya di situ siapa? Nah, Ya, Katolik. kenapa? Iya di situ siapa maksudnya? Sorry, tab saya agak kecil, gimana? Khusus untuk Katolik nih, Bu, yang dari tadi apa namanya kayak gimana gitu ya? Coba diterjemahkan iya di situ siapa maksudnya? Iya itu ya Tuhan. Ia dengan I-nya huruf besar. Oke, saya setuju sama Ibu. Saya minta jawaban dari teman-teman Katolik. Ya, ayo dong jawab teman-teman. Yang mana nih? Saya baru kembali. Di ayat keberapa tadi? Di Mazmur. Gimana? Yang Yesus belum ada. Gimana sih? Yang saya baru kembali. Saya baru dari kamar mandi. Saya mau jawab tapi bukan kapasitas saya, Om. Oke, yang di mana ditanya tadi ke Novar? Oke, saya sama kamu Novar. Ayat mana yang kamu maksud tadi? 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Oke, 1 Yohanes. Oke. Ini. Oke, 1 Yohanes. Oke. Ayat 1 ya, pasal 9. Oke, kita lihat di sini. Ini Allah adalah terang. Oke. 1 Yohanes pasal Ya. 1 ayat 9. Iya, ayat 9. Oke, betul. Ini dia ya. Oke. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia adalah di dalam terang, maka kita boleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini ayatnya nggak ada salah, Bu. Benar. Ini nggak ada salah. Ini kita mengakui bahwa Yesuslah yang mengampuni itu semua. Di mana langsung ayatnya berkata kepada kita manusia, mengaku dosalah kepada saya langsung. Kenapa sih umat Katolik kayak dacir naik sekarang? Jangan sembarang. Baca dulu dari ayat 5-nya. Ya. Oke, saya baca mulai ya dari ayat 5 ya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Oke. Nah, berita yang mana tadi? Berita tadi di Yohanes 20 ayat 23 tadi. Ingat. Di Yohanes 20 ayat 23 tadi. Oke, saya baca ya di sini ya. Oke. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dan Jadi yang bicara siapa nih? Yang bicara berarti murid-murid kan? Ya, murid-muridnya. Yang Iya. tadi Tuhan Yesus memberikan Murid-murid yang berbicara ini. mengampuni dosa tadi. Saya. Justru ini ayat ini mendukung Yohanes 20 ayat 23. Coba deh baca dari ayat 5 itu, baca. Saya baca ya. Coba ayat sembarangan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Yesus. Ini kami ini murid-murid ya, yang telah
kami murid-murid dengar dari Yesus, dan kami ini murid-murid, sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Yesus sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Yesus, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Yesus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Yesus adalah setia dan adil, sehingga Yesus akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam diri kita. Ini enggak Yesus yang berkata, ini murid-murid ini, Bu. Murid-murid yang berkata Jangan ini. dipotong, Bu. Jangan dipotong baik. untuk Oke, baik. menguntungkan argumen Ibu sendiri. Ini murid-murid, enggak Yesus yang berkata ini. Oke, izin Sebentar, ulang. saya jelaskan dulu. Sebentar, saya jelaskan dulu. Salah itu. Sebentar, saya jelaskan. Gak usah. Yang mengampuni dosa itu Yesus, betul. Tapi melalui perantaraan murid-muridnya. Tadi kita sudah fokus. Yang mengampuni dosa itu adalah Yesus, karena Dialah yang menebus. Nah, pengampunan dosa itu diberikan kepada murid-muridnya. Diberikan kepada murid-muridnya. Barang siapa kamu ampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dia berikan kuasa pengampunan itu kepada murid-muridnya. Nanti kalau murid-muridnya mengampuni dosa, hai Ibu Momi, dosamu yang berbohong telah diampuni oleh Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang mengampuni dosa itu betul Tuhan Yesus, tetapi melalui perantaraan siapa? Murid-muridnya. Mengatakan melalui perantaraan kamu bisa mengampuni dosa, tetapi kamu bisa melalui perantaraan kamu bisa mengampuni, tetapi dalam namaku. Di mana perintah Yesus langsung kamu mengampuni dosa orang langsung kepada saya. Kalau ada ayatnya itu kan bertentangan dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 20 ayat 23. Nah, ini Yesus ini yang pimplan ini gimana? Iya, izin. Justru di sini di 1 Yohanes 1 ayat 9 ini, di mana di sini para rasul yang berbicara di sini bahwa mereka mau menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Yohanes 20 ayat 23 tadi. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Makanya di 1 Yohanes 1 ayat 9 di sini apa? Jika kita mengaku dosa, maka Umelang, bisa bahasakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Nah, ini dimaksudkan mengaku dosa kita kepada para rasul. Lalu Allah Yesus yang mengampuninya. Kan yang mengampuni itu Yesus. Mereka murid-murid ini sebagai perantara, diberi kuasa untuk mengampuni. Yang mengampuni tetap Yesus. Kalian masalahnya nggak pakai perantara, langsung kepada Yesus, itu masalahnya. Nggak pakai perantara, itu loh. Om Elang, kalau mereka bawa ayat ini Om Elang bisa gawat kalau salah tafsir. Sorry. Kalau Ada misalnya ya, yang tadi Jangan kalau misalnya Bu, ayat Bu, ayo Bu, kita bisa bicara ayat Bu, ayat Bu, ayat. Jangan misalnya, jangan misalnya. Ayatnya di mana? Saya nggak bisain, saya cuma ngomong gini ya. Gimana Tadi ayatnya saya Bu? bilang kan, Misalnya. terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni orang, dosamu diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Berarti tadi kamu bilang ya,
rasul-rasul ini dikasih oleh Sebagai perantara. Bapak. Ya, sebagai perantara untuk mengampuni dosa. Betul. Tadi Bapak bilang ya, bisa langsung mengampuni ya. Manusia bisa mengampuni yang lain. Tadi semua orang dengar loh Pak, jangan Iya, iya. lari ya. Melalui perantaraan para rasul, manusia tadi bisa mengampuni, betul. Nih. Ya betul, melalui perantaraan manusia. Dari kemarin itu perkataan dari orang-orang Katolik, baik dari Romo Cafe dan Romo ada dengan Bapak lagi Pak Elang dan dengan yang lain-lain. Ayat ini mengatakan apa? Bahwa manusia dapat dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan di sini kalian pasal 23 kalian mengatakan bahwa manusia dapat mengampuni. Ya, betul. Netizen di bawah juga dengar, oke? Nah, sekarang di ayat di sini dikatakan bahwa ini mana sih? Bahwa apabila kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah adil ya. Tuhan melihat. Saya akan kasih Tuhan adalah iya kan? Yang tadi yang tadi asal mana? mengaku aja dosa Belajar dihapus, bahasa kalau Indonesia kamu salah Bu, tafsir. jelas-jelas loh Bu. Belajar Bahaya bahasa itu, Indonesia Bu. benar Bu. Nih. Pertanyaan saya tadi Jadi simpel. orang Bentar, berbuat bentar. dosa Omade, segampang itu izin. dosa Omade izin Omade. dihapus. Omade izin. Iya. Pertanyaan saya simpel. Pertanyaan simpel. Kalau kamu membantah Yohanes 20 ayat 23, nah, pertanyaan saya, di mana ayat kau tunjukin ayatnya? Di mana Tuhan Yesus berkata langsung, "Mengaku dosalah kepada saya"? Di mana ayatnya? Sebentar. Sudah jangan lari ya. Sudah jangan lari. Ini dengar nggak suara saya? Dengar nggak suara saya? Dengar. Oke. Ini kan Yesus. Ini kan dia mau naik ke sorga. Nah, Yohanes 20 ayat 23 itu kan dia mau naik ke sorga, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nanti judulnya di situ. Coba Kak Sintu. Yohanes 20 ayat 23. Coba di ayat 21. Baca dulu di ayat 21-nya. Nah, nih. Bentar. Kak Sintu. Yohanes berapa Om? Yohanes 20 Yohanes 20 ayat 21 Kak, sampai 23. Lihat Oke, judulnya, ayat baca 21 judulnya. sampai 23. Baca judulnya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Pada hari pertama minggu itu dari ayat 1. Bentar, ayat 21. Oke, bentar ya. Yesus menampakkan diri kepada muridnya dari ayat 19. Ayat 19. Oke. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Oke, baik. Ya, oke, Bu Momi. Bentar. Di sini Yesus kan telah bangkit, ya. Yesus telah bangkit menampakkan menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya. Lihat di ayat 21, ya. Nanti kita lihat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Baru dia memilih memilih Yesus, memilih Petrus sebagai gembala. Baru nanti di sini Yesus terangkat ke sorga, ya. Di ayat 21, ya.
Bentar. Nah, di sini. Bentar dulu ya, bentar saya kasih. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah di sini Yesus telah bangkit, dia kan mau naik ke surga. Nah, langsung dia kata penutup. Nah, kata penutup. Setelah Yesus bangkit, dia kan menampakkan diri kepada muridnya langsung naik ke surga kan. Nah, Ibu, di sini bagaimana murid-murid itu diutus oleh Yesus. Kata Yesus tadi, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu, kata Yesus. Nah, berarti murid-murid ini diutus untuk mengampuni dosa orang. Melalui perantaraan murid-murid ini, mereka mengampuni dosa. Dia beri perintah kepada murid-murid, ampuni dosa orang. Nah, melalui perantara mereka, sebentar dulu Bu. Melalui perantara mereka bisa mengampuni. Nah, yang mengampuni nanti itu kan Tuhan Yesus, kan murid-murid ini berkata nanti dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus, aku mengampuni dosamu. Itu Ini kan, saya ulang lagi ya, yang tadi Bapak bilang ya. Ini yang ayat 23, Bapak kan bilang ya bahwa Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk langsung mengampuni orang. Jadi murid-muridnya itu bisa mengampuni orang, oke? betul. Iya betul. Ya, oke. Sekarang kan tadi langsung Bapak tanya, di ayat mana yang menunjukkan bahwa Tuhan berkata langsung minta Ampun kepada Yesus. Nah, langsung minta ampun kepada Yesus, oke? Sekarang kita lihat di Yohanes 1 Yohanes 1 itu juga Yesus sudah kembali ke sorga. Benar ya? Itu juga kembali ke sorga. Jelasan siapa? Murid-muridnya, Bu. Di 1 Yohanes 9. Iya kan? Itu juga Jelasan kembali. murid-murid. Murid-murid tadi mereka mengajarkan apa yang disampaikan Yesus tadi. Baca deh dari ayat 5 tadi itu. Nih, Apa yang kita terima? Apa yang ini telah kami kan- terima, Bu? Berita dari Menolak Tuhan itu. muridnya. Bu, Tapi ini bukan kitab Injil, Bu. Ini bukan kitab Surat Ibu Yohanes, 1 Bu. Yohanes itu bukan kitab Injil, bukan langsung cerita tentang Yesus. Ini gimana Ibu? Ini Pak. Ini Injil semua adalah firman Tuhan. Betul. Ini kan ceritanya pengalaman. Bentar, Bu. Jadi, Bu, bentar. Pengajaran, Bu. Pengajaran. Ini. Dari para Bu, rasul, Bu. kitab Injil yang mana, Bu? Bu, kisah tentang Yesus itu ayat Pak, kitab nggak apa aja? kita nggak bisa pilih-pilih ayat, Pak. Loh, Ini yang namanya bukan firman pilih-pilih. semuanya. Ini Apa urusannya dengan kitab Bu, Injil dan ini kitab cerita Yohanes? Yohanes. Ini bentar, Yohanes yang sama ini. Yohanes yang sama. Yohanes juga ada dalam kitab Injil. Saya bilang yang 1 Yohanes. Iya, Bapak ini mau kan kemana? 1 Yohanes Anda bawa. Ini kan dia menceritakan tentang para rasul mengampuni dosa. Sedangkan kitab Yohanes itu ini kan orang yang sama, Bu. Orang yang sama dia Iya. menuliskannya nih. Iya, jadi Ah. sekarang ya. di Sebentar, 1 Yohanes. bentar dulu, Bu. Kitab Injil itu tentang cerita Yesus itu yang mana aja? Kitab apa aja yang langsung menceritakan tentang Yesus? Nanti Yudas juga menceritakan tentang Yesus. Semua menceritakan tentang Yesus. Untuk menceritakan tentang Yesus kita jangan muter ke sana, Pak. Kita jangan muter ke sana. Saya nggak muter. Kitab Injil tentang langsung cerita tentang Yesus. Hidup Yesus Iya, itu kita berkata, tahu. aku berkata kepadamu. Bentar, Bu. Langsung Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Nah, di sini kan ini kan diceritakan ulang ini kisah Yesus ini. Ini menceritakan kisah ulang Yesus. Sedangkan di kitab Injil langsung Yesus berkata. Nih ya Pak. Gimana, Kan Bapak Ibu? bilang, Pak, diambil cerita orang. kan bilang kan, ini kan 1 Yohanes ini Yesus juga sudah naik ke surga ya. Tapi di sini dia bilang, jika kita mengaku Ibu, dosa yang berbicara kita, sekali, Ibu. maka Ia
adalah setia dan adil. Yang Jika berbicara kita para mengakui rasul, dosa Bu, kita para rasul, Bu. berarti Bu. kan lewat para rasul kan, Biarkan, lewat para Katolik, biarkan dia rasul ngomong. yang Bapak maksud itu lewat para rasul. Jadi bukan langsung kayak kan. Maka ia adalah setia dan sehingga ia mengampuni dosa kita. Nah, sekarang mana yang benar? Yang satu mengatakan bisa langsung mengampuni, Kata-kata yang satu Yesus yang Ibu mengatakan harus patokan, melalui Bu. Yesus. Berarti dua ayat yang Bapak bawakan kontradiksi. Oke, saya bacakan ya. Oke, diam dulu Bu, diam. Diam, saya bacakan ya. Yang satu, Saya bacakan. yang satu Bentar, rasulnya Bu, gini. dia Tadi kuasa kan langsung Nggak ngerti, mengampuni, Mbak. tapi di sini di satu Yohanes Boleh. 1 harus melalui Yesus untuk diampuni. Mana yang benar? Ini ayat Bapak loh ya. Boleh. Ayat Bapak. Iya, dengar baik-baik kontradiksi, penjelasan tolong dijelasin. Bu, tolong Satu. dengan baik. satu-satu ngomongnya. Siapa yang mau ngomong? Oke, Eko. boleh saya bicara dulu. Bentar. Ekonom, silakan mau menjawab ibu itu. Ibu Mimo, sebentar ya. Selamat malam Ibu ya. Ibu ini berbicara mengenai sakramen tobat. Nah, perlu Bapak diketahui tolong kencangin dong, apa sorry itu ya. sakramen. Soalnya Om kecil Ekonom. sekali. Bagaimana suaranya kecil sekali. Suaranya menggema. Coba dekatkan. Ini berbicara mengenai sakramen tobat ya. Perlu dipahami dulu apa itu sakramen. Nah, sakramen Bu Mimo, sakramen itu adalah tanda rahmat keselamatan yang kelihatan yang menghadirkan rahmat yang tidak kelihatan ya. Pak, Perlu tolong kencangan diketahui boleh dulu. Pak Suli ya. Saya bukan Ya, sengaja nggak kedengeran, sakramen. tapi memang nggak kedengeran. Ya, Skip aja suaranya jelas, sudah keras. jelas. Suara Anda menggema, kita kedengaran, cuma suaranya kurang jelas. Jangan jelas, pakai sudah songkat, jelas. kalau bisa jangan pakai songkat. Saya Sudah punya nggak jelas, menggema, sudah tapi jelas. benar-benar nggak ada suaranya. Oke, mungkin di ibu yang mungkin di headset kurasa. Oh, Mana lang? Ya. Sudah jelas. Oke, lanjut. Ibu Mimo ya, perlu diketahui bahwa ini terkait sakramen tobat ya. Betul, Sakramen itu adalah tanda rahmat keselamatan yang kelihatan yang menghadirkan rahmat yang tidak kelihatan. Sakramen itu adalah tanda kehadiran Allah dalam hidup manusia ya. Nah, berbicara mengenai pengampunan, kita memulainya dari imamat ya. Kitab Imamat bab 5 ayat 1 dengan 3 sampai dengan 13. Saya coba bacakan ya. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seseorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis atau bangkai hewan yang najis, dan seterusnya. Saya langsung baca di ayat 5-nya Ibu ya, karena ini berbicara mengenai kuasa atau otoritas imamat nanti ya. Jadi imamat itu- apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya tersebut. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah satu karena dosa itu ya, menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Di ayat 8, haruslah ia ya ini orang yang berbuat dosa itu membawanya kepada imam ya, dan imam itu haruslah terlebih dahulu mempersembahkan dan seterusnya. Nanti di ayat ke-9 dan 10 itulah korban penghapus dosa. Imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya sehingga ia menerima pengampunan. Itu perlu dipahami pertama ya. Terus nah di dalam Yakobus Oke. Ekonom, sebentar saja saya selesaikan ini. Ya, 1 menit lagi supaya jangan kepanjangan, biar langsung Ya, singkat, di padat, Yakobus jelas. 5 ayat
16 dan Yohanes 20 ayat 22 sampai 23 itu dikonfirmasi bahwa otoritas yang diberikan kepada para rasul dan diteruskan oleh para penggantinya itu dikonfirmasi oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus bab 5 ayat 17 sampai 21. Apa yang dikatakan? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada Kasih ayatnya kami. di mana biar dibaca langsung. Pelayanan pendamaian. So, langsung dibuka ayatnya. Oke, 2 biar kita buka. Korintus bab 5 ayat 17 sampai 21. Ya, ini yang saya nantikan ayatnya. Oke, saya on cam ya, Bu ya. Nah, ini biar enak. 2 Korintus ini pelayanan pendamaian ya. 2 Korintus. Nah, 2 Korintus berapa? 5. Bab 5 ayat 17 sampai 21. Oke. 18 sampai 21. Jadi dari 17 nggak apa-apa. Dari silakan dibaca dulu Kak Sintul dari 15 dari 16. Oke, silakan. Dari 16 silakan Kak Sintul. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 18. Oke. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Stop, Sebab silakan Allah lanjutkan. mendamaikan. Stop. Udah di situ aja. Silakan lanjutkan. Ekonomi. Fokus kepada pelayanan pendamaian itu kepada kami. Fokus kepada kami tadi. Jelaskan aja. Jadi Perantaranya dari siapa? Yohanes 20 Kami ayat ini 22 siapa di sampai sini? Ini 23 jelaskan dulu. itu, Bentar. Ekonom. Jelaskan di sini. Di sini Kami mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kami ini siapa ini? Kami itu manusia. Iya, kami di sini siapa ini? Manusia kan Pak Ekonom? Murid-murid, para rasul, murid Rasul itu. yang adalah manusia tadi. Oke, lanjutkan Ekonom, silakan. Wah, Dari kami tersebut, para rasul itu di Yohanes 20 sampai ayat 22 sampai 23 itu dikonfirmasi oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21 tadi, bahwa Allah itu dengan pengantaran Kristus telah mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kami, yaitu para rasul. Nah, di ayat 20, kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah, atau diampuni, Ibu. Nah, para rasul itu meneruskan otoritas itu melalui para penggantinya, itulah para uskup dan para imam. Coba Kak Sintul, bentar. Bang Melalui Ekonom. sakramen tabisan suci, ya, penumpangan tangan, seorang imam itu menerima tugas untuk melanjutkan karya Kristus di gereja yang dijalankan dalam kapasitas in persona Christi. Memang di dalam Protestantisme tabisan imamat itu tidak ada, Ibu. Ya. Jadi Sebentar, Ekonom. Oke, bentar dulu, dengarkan saya. Biar nanti Anda lanjutkan lagi supaya lebih jelas lagi ayatnya. Ayat 19 silakan dibaca Kak Sintul. Kak Sintul ayat 19 dibaca lagi.
sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Kasih Tiul, masih monitor nggak? Oke, saya bacakan ya. Oke. Ya, 2 Korintus 5 ayat berapa, Om? 19 ayat 19. Tadi terpotong di situ. Oke. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Oke, stop di situ. Mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Itulah nanti konteksnya di Yohanes 20 ayat 23. Yesus mempercayakan pelayanan pendamaian atau pengampunan dosa tadi kepada para murid. Nah, di situ dia kena, ini yang dijelaskan nih. Yesus telah ini kan Yesus ya. Ini. Yesus telah mempercayakan berita pendamaian. Pendamaian itu kan pengampunan dosa tadi. Orang yang sudah didamaikan itu kan diampuni dosanya. Ya. Berita pendamaian itu kepada kami. Ya, kepada kami ini kan para rasul. Tadi Yesus berkata dalam Yohanes 20 ayat 23, barang siapa kamu ampuni, kamu tadi itu para rasul. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Jadi pelayanan pendamaian atau pelayanan pengampunan dosa tadi dipercayakan kepada para rasul yang adalah manusia tadi, Bu. Itu langsung Jadi- ya, Pak? Iya, langsung. Yang Langsung tadi, Yesus yang berkata kepada para muridnya, pelayanan pendamaian itu dipercayakan kepada kami. Ia telah mempercayakan berita pendamaian. Pendamaian itu kan pengampunan dosa ini. Itu kepada kami. Pak, sebentar ya, udah. Ini Yohanes 20:23 ayat 23. Ini pengampunan, rasul langsung mengampuni, oke? Dia punya kuasa untuk mengampuni sama persis seperti Tuhan Yesus mengampuni manusia. Itu kan konteksnya kan? Ya kan? Tanpa lewat perantara. Oke, sekarang kita balik lagi ke 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Di situ mengatakan mereka mengampuni lewat perantaraan Tuhan Yesus. Ini sekarang ada dua kontradiksi. Posisinya Bu, sama-sama adalah oke. Yesus sudah terangkat ke surga. Jadi ini dua konteks ini mana yang benar nih? Bu, Rasulnya di sendiri 1 Yohanes 1 ayat 9 bahwa yang mengampuni dosa itu adalah Yesus. Jadi mana yang benar? Makanya ini ada Sebentar, kontradisinya, Pak. tetapi bukan kontradiksi, Ibu yang salah paham. Nah, kan di sini dengar, Bu, dengar. Kita balik, jangan berasumsi hanya yang menguntungkan. Berasumsi. Kayak begini caranya. Om Ini Elang, bukan sepertinya namanya perlu dijelaskan seperti apa membahas tata cara Alkitab, sakramen Bapak. tobat. Jadi Biar saya Ibu bisa ini paham. berasumsi Bentar Bang sesuka-suka Ekom, saya. biar saya jelaskan Ya sama kan? dia. Saya bisa Oke, berasumsi saya sesuka-suka kasih saya analogi dan nanti sama dia. mengatakan itu benar. Bapak juga berasumsi sesuka-suka Bapak dan Bapak menganggap benar. Kalau begini caranya, ini namanya bukan belajar Alkitab. Oke, Ini baik namanya gini. Saya kasih menganggap analogi. Alkitab. Bu, gini, kalau kita belajar itu kasih pakai analogi supaya kita nangkap. Gini, saya ini Dan di bentar, sini- bentar. Saya kasih analoginya seperti ini. Saya ini adalah presiden. Saya presiden. Saya mengutus Om Made untuk pergi ke rapat ke sebuah negara. Dikatakanlah di negara Italia. Om Made ini membawakan nama saya, Bu. Membawakan nama saya. Saya kan yang mengutus dia. Kamu rapat atas bawakan nama saya. Melalui perantaraan sebentar, Bu. Sebentar. Jangan dipotong dulu saya. Melalui perantaraan saya kan nggak bisa hadir. Nah, saya utuslah Om Made ini supaya ikut rapat di Dewan PBB. Jadi saya yang dibawa ini, nama saya yang dibawa Om Made ini. Si Om Made ini hanya perantara rapat di situ, tapi membawakan nama saya presiden.
Nah, begitulah dia tadi di dalam Yohanes 20 ayat 23, ya, yang mengampuni dosa itu adalah Yesus. Tetapi perantaraan Rasul tadi untuk mengampuni, perantaranya siapa? Para Rasul tadi untuk bisa mengampuni. Perantaran Rasul tadi lah bisa mengampuni. Tetapi yang mengampuni siapa? Yesus. Melalui perantaran siapa? Para Jadi siapa Rasul. yang mengampuni, Pak? Ya Yesus Rasul yang kan mengampuni, tapi ada perantaranya, Bu. Perantaranya tadi. Kalau misalnya ada perantara, berarti tidak bisa langsung dong, Pak. Makanya Bu, di sini Bu menolak kalau ini. Gimana? Tadi. Ini nih. menurut asumsi Iya, apa? Yesus telah mempercayakan berita pendaman itu kepada kami. Ini di perantaraan ini. Nih, jelas sekali. Yesus telah mempercayakan berita pendaman itu kepada kami. Kami ini kan rasul. Dipercayakan Berarti pengampunan dosa itu melalui perantaraan. yang Melalui perantaraan. Nah, kalian perantaraan melalui yang perantaraan siapa, saya tanya dulu. Yesus, kan? Bu Mimo. Bu Mimo, Ini lewat kalian melalui perantaraan siapa? Coba saya tanya Bu Mimo. Kalian melalui perantaraan siapa pengampunan dosa? Saya buka lagi ya 1 Yohanes. Iya, itu otoritas Yesus yang mengampuni, Bu. Betul, itu nggak ada salah Ibu ayatnya. Mimo. Ibu Oh, Mimo. Itu nggak ada salah ayatnya. Ibu Melalui Mimo. perantaraan siapa? Bu, Izin. Ibu Oh, Mimo ulang, di ulang. sini Kak harus Tiul. jujur, Ibu Mimo. Kak Tiul. Saya Kak Tiul. ini Ini ya sebentar, ada kontradiksi. Iya, Justru sebentar. kontradiksi itu Ya. Karena saya gini, tanya. Bu. Katiul, Saya Katiul, dulu coba deh. juga pernah menolak kekatolikan itu karena sakramen pengampunan dosa ini, Bu Mimo. Tapi di sini Ibu Mimo harus jujur, Kalian tahu nggak? pakai hati Sakramen nuraninya. kalian untuk pengampunan dosa bahkan tidak perlu lewat, saya ingatkan tidak perlu lewat pengampunan dosa. Karena kita berbuat baik Melalui tanpa perantaraan, Bu. Melalui perantaraan siapa pengampunan dosa Itu itu? kan nalarnya Ibu. Kita kan pakai Ada Melalui ayat. perantaraan siapa? Itu Oke, kita dulu juga taruh dulu nalar ya, ini saya. kita nggak mau lari kemana-mana ya, kita nggak mau lari kemana-mana ya. Bentar Bu, Kita bentar Bu. lari kemana-mana. Mbak, coba. Sebentar. Bentar dulu, satu-satu dulu. Bentar. Bu. Bentar. Bu Mimo, Bu. sebentar. Bu. Dulu pun nalar saya juga seperti Ibu. Tetapi setelah dibukakan ayat itu kan Bu, tidak mungkin berdusta. Pada akhir zaman penyesatan itu akan sangat hebat. Sekiranya Bagaimana bisa Salah, Bu. disesatkan Bu, itu ini ayat, salah Bu? ayatnya berarti. Bu. Ini salah. Itu ayat, Yohanes 20 ayat Ibu. 3 salah ayatnya. Ini Enggak, ini yang 2 Korintus 5 ini salah ayatnya. Saya ngikutin loh Pak, saya ngikutin. Ah, kalian itu Apa? melalui perantaran siapa? Melalui perantaran siapa? Pengampunan dosa itu melalui perantaran siapa? Saya tanya. Bapak loh ya. Bentar, Ibu Iya, saya Momi. ngikutin tafsiran Iya, Bapak. melalui perantaran siapa? 20, Turunkan aja, 23, menang. Nekat yang itu murid yang langsung, ya kan? Mungkin saya tambah Satu, sedikit. Yohanes. Ayatnya tetap jelas Satu aja mau Yohanes pasal 1 Ibu ayat Mimo. 9 itu Oke, baik. murid-muridnya Ibu Mimo, sama aja, mengampuni Mari, Bu. dosa Kasih Tiul coba deh. Kasih sebagai Tiul izin. perantara, tapi Yesus yang ngampunin. Yesus ini ya 1 Yohanes 1:9, oke? 1 Yohanes 1:9 yang tadi, ya kan? Ya, dengar dulu. Betul, sudah. Bu. Gak ada salah, ayatnya gak ada salah. Ibu, Ada saya salah Pak, dukung. kontradiksi kedua ayat itu. Apanya yang kontradiksi? Gak ada yang kontradiksi. Oke.